pakai Riglow baru 2 minggu kok beruntusan ya. Kak, jenis kulit aku kering, boleh nggak sih nggak dipakein toner? Kok muncul kayak jerawat kecil-kecil gitu ya di pipi aku ya? Apa itu nggak cocok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Hari ini aku mau bikin video khusus untuk menjawab beberapa pertanyaan kalian yang ditanyakan di kolom komentar pada video aku sebelumnya. Ada beberapa juga yang DM di Instagram aku terkait dengan skincare dari Riglow. Aku akan memilih beberapa pertanyaan yang mewakili, jadi nggak semuanya aku bacain ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Kak, kalau kulit aku kering, boleh nggak tidak usah pakai toner? Oke, aku jelasin lagi ya teman-teman. Jadi toner dari Riglow ini dia itu jenisnya hydrating toner, fungsinya untuk menghidrasi kulit. Kalau kulit kalian kering, itu artinya kan butuh buat dihidrasi gitu kan. Justru toner dari Riglow ini jangan di skip buat kalian yang kulitnya kering. Terus pertanyaan selanjutnya, Kak, by the way, Riglow bisa ngilangin bekas jerawat kemerahan di pipi nggak? Oke, ini pertanyaan yang banyak masuk ya. Jadi, yang namanya kita menggunakan skincare itu butuh adanya konsistensi. Jadi, kalau kalian rutin, kalian konsisten, nanti lama-kelamaan bekas-bekas jerawat kalian juga akan memudar gitu. Sebelum aku pakai Riglow, kan aku ada beberapa bekas jerawat di jidat, di bagian dagu, dan lama-kelamaan bekas-bekas jerawat yang kemerahan itu sedikit memudar. Yang namanya skincare bagus itu tuh nggak instan ya hasilnya teman-teman, jadi butuh proses, so kalian harus konsisten buat make. Kak, setelah pakai krimnya boleh nggak ditimpuk pakai bedak? Jawabannya adalah boleh banget. Aku tipikal orang penggemar bedak, terutama bedak tabur, dan itu aku wajib banget pakai bedak tabur tiap hari. Karena apa? Karena kalau aku cuma pakai krimnya aja, aku ngerasa kayak kulitnya itu rada lengket gitu loh. Kalau lengket, otomatis kan kotoran, debu itu bisa cepet buat nempel ke kulit muka. Nah jadi buat ngakalinnya, aku biasa pakai bedak tabur. Aku pakai dari Max, itu bedaknya bagus. Aku udah pakai dari dulu. Dia juga nggak menyumbat pori-pori sehingga nggak menimbulkan jerawat. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau di pagi hari selain pakai krim, apakah ada sunscreen atau sunblocknya? Oke, kalau secara resmi dari skincare Riglow itu sendiri, dia belum mengeluarkan sunscreen khusus. Ya, jadi buat kalian yang beraktivitas di luar ruangan, mengharuskan kalian buat terpapar sinar matahari secara langsung kayak gitu, aku saranin tetap pakai sunscreen. Jadi kalian bisa pakai krim dari Riglow ini dulu, setelah beberapa menit kemudian kalian bisa timpuk pakai sunscreen biar kulitnya nggak gosong gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Kak, aku pakai Scarlett Whitening, apakah pemakaiannya bisa dimix dengan Riglow? Sekali lagi, untuk mix suatu skincare itu kita nggak boleh asal ya teman-teman, jadi harus tahu dulu kandungannya. Ada beberapa kandungan yang nggak boleh di mix, contohnya kayak retinol plus AHA BHA itu nggak boleh digabungin karena efeknya akan over eksfoliasi. Nah jadi ada beberapa kandungan yang itu tuh boleh dicampur dan juga nggak boleh dicampur. So selagi kandungan yang ada di skincare Scarlett kalian itu nggak bertentangan dengan skincare dari Riglow, itu sah-sah aja, kalian boleh pakai bersamaan. Kak, untuk kulit acne bisa nggak? Untuk kulit berjerawat bisa nggak? Kalau menurut aku, produk dari Riglow ini dia nggak secara khusus diperuntukkan buat kulit yang berjerawat. Tapi itu semua juga tergantung dari tingkat keparahan jerawat kalian. Kalau jerawatnya terlalu parah dan meradang, aku saranin buat disembuhin dulu pakai obat jerawat. Baru kalau sudah mulai sembuh jerawatnya, kalian bisa nyoba pakai Riglow. Karena skincare dari Riglow ini dia nggak secara khusus diperuntukkan untuk menyembuhkan jerawat, itu enggak. Pertanyaan selanjutnya, Kak, muka aku sensitif banget, apakah bisa pakai Riglow? Jawabannya adalah tergantung. Tapi berdasarkan dari pengalaman aku sendiri, di mana aku adalah pemilik kulit sensitif dan kering, itu cocok ternyata. Jadi kembali lagi ke kulit kalian masing-masing ya teman-teman, karena kan skincare itu kan ibarat kayak jodoh gitu kan. Cocok di aku belum tentu cocok buat kalian, dan juga sebaliknya gitu. Jadi nggak ada salahnya buat kalian mencoba Riglow buat pemilik kulit sensitif, karena aku juga bisa, so kalian juga pasti bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya,
Kak, kerjaanku di luar ruangan, sering panas-panasan. Sunscreen apa dong yang bagus buat kulitku yang sensitif banget? Oke, rekomendasi sunscreen untuk kulit sensitif, aku udah pernah bikin videonya ya. Linknya nanti aku taruh di bawah. Dan di video itu aku menyarankan suatu sunscreen, yaitu sunscreen dari Skin Aqua yang SPF 25. Nah, karena itu diperuntukkan untuk kulit yang kering dan cenderung sensitif. So, buat kalian yang pemilik kulit sensitif, gak ada salahnya buat dicoba. Next, pertanyaannya, Kak, saya baru pakai Reglow 1 hari, tapi mukanya kayak cekat-cekit gitu, itu kenapa ya Kak? Mohon dijawab. Oke, aku udah pernah bahas ini di video aku sebelumnya, kalau kita itu harus menyesuaikan dulu dengan kandungan dari suatu skincare. Misalnya, aku mau menyesuaikan kulitku dengan facial washnya dari Reglow nih, jadi aku pakai facial washnya aja. Terus 2 hari kemudian aku pakai tonernya, terus 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian aku baru mulai pakai krimnya. Itu jadi nggak langsung dipakai sekaligus sepaket, tetapi dikenalin satu persatu ke muka kita dulu. Biar apa? Biar kulit kita itu bisa menyesuaikan dengan kandungan dari skincare itu. Jadi buat kalian yang baru sehari pakai dan ngerasa kalau mukanya cekit-cekit, itu wajar, karena karena di awal aku pemakaian juga ngerasa kayak cekit-cekit gitu, tapi lama-kelamaan enggak. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak, pakai Reglow kakak purging dulu nggak? Aku baru pakai 4 hari, muka aku beruntusan, terus merah, agak gatal gitu kalau pakai toner, perih. Ini purging apa breakout ya? Mau dilanjutin jadi takut karena bentar lagi lebaran. Oke, sebelumnya kalian harus cari informasi dulu perbedaan dari purging dan breakout. Respon orang terhadap suatu skincare itu berbeda-beda ya, cenderung berbeda-beda. Ada yang dia beralih ke satu skincare ke skincare lain itu purging dulu, ada juga yang nggak purging kayak gitu. Jadi tergantung dari toleransi kulitnya masing-masing terhadap kandungan skincarenya. Sebenarnya purging itu hal yang biasa dan sudah banyak dialami oleh banyak orang ketika menggunakan skincare baru. Tapi purging itu juga bisa diminimalisir, kayak yang aku jelasin tadi, kita harus pakainya satu persatu. Atau sebelum kalian pindah dari satu skincare ke skincare lain, itu sebaiknya dinetralisir dulu mukanya. Misalnya aku mau pindah dari skincare MS Glow ke Reglow misalnya, itu jangan langsung pindah gitu aja, jangan. Tapi kalian netralin dulu mukanya. Jangan pakai MS Glow dulu sekitar 1-2 minggu. Setelah itu baru dilanjutkan dengan menggunakan Reglow. Nah, terus ada juga yang nanyain, Kak, rekomendasiin obat jerawat dong yang nggak bikin ketergantungan. Oke, sedikit cerita dari aku. Jadi waktu S1 dulu aku sempet pernah ngerasain yang namanya breakout selama 2 tahun full, dimana muka aku bener-bener rata dengan yang namanya jerawat. Di situ aku udah frustasi, aku udah nggak tahu mau ngapain lagi. Aku udah coba buat pakai skincare ini, itu nggak ada yang manjur. Dan waktu itu aku cari-cari informasi di internet, obat jerawat yang bagus yang bisa beli di apotik gitu kalau nggak salah. Nah, terus di situ aku dapat review dari salah satu beauty blogger ya, nyaranin aku buat pakai Vitasit. Nah, Vitasit ini bisa kalian beli di apotik dan harganya juga murah banget, waktu itu 42.000 kalau nggak salah. Dari sekian banyaknya obat jerawat yang aku pakai dan nggak mempan, ternyata obat dari apotik itu malah justru manjur gitu kan. Dan akhirnya lama-kelamaan sembuh. Cuma sembuhnya itu butuh waktu lama banget ya, hampir 6 bulan aku nyembuhin muka aku dari jerawat. Setelah itu di bulan-bulan selanjutnya aku ngebersihin bekas-bekas jerawatnya. Tapi harus dengan resep dokter loh ya, jadi nggak asal pakai. Tapi karena aku orangnya agak bandel, jadi aku nggak pakai resep dokter. Dan alhamdulillah baik-baik aja muka aku sampai sekarang. Jadi aku saranin kalian pakai Vitasit buat yang
punya jerawat parah atau meradang itu. Oke, sekian dari aku. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe aja dan jangan lupa minta like-nya. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.